Hai hai hai, lanjutan cerita Leo udah rilis nih teman-teman. Karena ini sudah part 2, kalian aku wajibkan buat nonton part 1-nya terlebih dahulu. Biar pas kalian nonton video ini, kalian udah gak bingung lagi sama jalan cerita awalnya. Oke, masuk ke lanjutan jalan cerita ya. Di video kali ini, Leo telah resmi magang di Istana Iblis. Karena ulahnya dulu, tim Iblis punya banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan untuk memulihkan kembali pasukan mereka. Dan saat ini yang bisa mengerjakan semua pekerjaan itu hanyalah Steina. Lantas, pekerjaan apa yang akan Leo terima? Mengingat Steina tidak mau mempercayakan pekerjaannya pada yang lain. Dan apakah kehadiran Leo bisa membantu? Atau justru malah merepotkan? Nah, semua pertanyaan dan jalan cerita lengkapnya ada di video ini, teman-teman. Makanya, kalian wajib banget buat nonton sampai akhir ya. Well, gak perlu berlama-lama lagi, ini di alur cerita Yusa Yamimasu. Wah, 実にいい天気。 Kehidupan Leo di Istana Raja Iblis dimulai. Pagi ini ia tampak siap mengerjakan pekerjaannya. Karena yang memberikan tugas Steina, Leo pun masuk ke dalam kamarnya. Ternyata dia masih tidur. Di sini Leo mencoba membangunkan dia, namun gagal. Kalau sudah begitu, mau gak mau Leo harus pakai cara ini. Ia mengubah suaranya menjadi Ratu Iblis Echidna. Kemudian Leo berbicara layaknya ratu itu. Nah, gak pakai lama, Steina langsung terbangun dari tidurnya. Dia pun langsung minta maaf karena belum bisa memberikan laporan. Karena sudah dirasa cukup, Leo pun mengubah kembali suaranya, tapi tetap melanjutkan percakapan mereka. Padahal suara sudah berubah, tapi Steina masih belum sadar juga. Leo jadi kasihan. Ia menegur Steina untuk tidak melakukan semua pekerjaan seorang diri. Leo juga menyarankan Steina untuk membagi tugasnya pada bawahan andalannya. Di sini Steina iya-iya aja teman-teman. Namun pas ia mendongakkan kepala dan membuka mata, betapa terkejutnya dia kalau yang ada di hadapannya saat ini adalah Leo, bukan Ratu Iblis Echidna. Alhasil Steina langsung menyerang Leo dengan marahnya. Akibat dari serangan itu, membuat Echidna terbangun dari tidurnya dan langsung mengira itu serangan dari musuh. Cepat-cepatlah ia mengecek kondisi di luar. Setelah tahu pusat serangan itu berasal dari kamar Steina, Echidna berpikir apa Steina sedang mimpi buruk. Atau jangan-jangan stres berat. Saat ini, Leo sedang membersihkan sisa-sisa serangan Steina. Leo tampak heran sama tingkah Steina. Dia sama sekali nggak tahu kenapa Steina dari tadi mondar-mandir ngedubel sendirian. Ya ampun, ya itu karena kamu, Leo. Ya, mau gimana lagi? Karena terus-terusan diserang, Leo cuma bisa menghindar. Ia jadi ingat, gara-gara serangannya dulu, pihak iblis mengalami banyak kerugian sekarang. Salah satunya dari para petinggi mereka yang kembali ke dunia iblis untuk memulihkan diri. Dan otomatis semua tugas-tugas mereka diserahkan ke 4 pilar yang masih bertahan. Udah gitu, di antara ke-4 pilar itu, cuma Steina aja lagi yang bisa tahu gimana cara mengerjakan semua pekerjaannya. Karena berpatokan sama itu, Steina jadi mengerjakan semuanya sendirian. Yang efeknya, dia kehilangan kekuatan serangan karena tidak punya waktu untuk berlatih. Setelah mulai kehabisan mana, Steina pun berhenti menyerang Leo. Singkat cerita, setelah Steina siap, ia pun menghampiri Leo di ruang kerja. Sesampainya di ruangan, Leo langsung memastikan apakah ini daftar kerja yang Steina kerjakan. Iya, bagian atas adalah pekerjaan yang diprioritaskan, kata Steina. Setelah dilihat-lihat, kurang lebih ada 50 pekerjaan di daftar itu. Leo langsung menyuruh Steina buat serahin tugas non-prioritas sama yang lain. Akan tetapi langsung ditolak sama Steina. Katanya tidak ada satu orang pun yang bisa diandalkan di sini. Oke, Leo ngerti. Kemudian Leo membaca pekerjaan paling bawah. Mengisi ulang tungku mana. Leo tampak berpikir sejenak. Fasilitas dan alat sihir di istana ini mengandalkan tungku mana. Dan yang bisa mengisi ulang tungku mana itu hanyalah penciptanya saja. Jadi kalau tungku ini punya Steina, berarti hanya Steina saja yang bisa mengisi ulang. Jika memaksa isi ulang pakai mana orang lain, yang ada tungkunya malah bisa meledak. Akhirnya Leo pun menemukan ide. Ia mau mengambil pekerjaan itu. Respon Steina sih biasa aja. Dia hanya berterima kasih ke Leo karena sudah memilih kerjaan itu. Soalnya kerjaannya cukup menyusahkan, kata Steina. Leo jadi bingung dong. Steina nggak penasaran gitu sama cara kerjanya. Ini kan cuma Steina doang yang bisa kerjakan. Tapi mau diambil alih loh sama Leo. Kata Steina, buat apa penasaran? Aku sudah tahu kamu mau menirukan mana milikku dengan Harmonize. Ya, oke. Di sini ada 4 tungku mana yang harus Leo isi. Namun ia nggak perlu mengisinya setiap hari. Cukup beberapa hari sekali aja. Baiklah, akan Leo selesaikan dalam 2 jam 30 menit. Steina protes dong. Dia aja bisa mengisi kurang dari 1 jam. Udah, serahkan aja pada Leo, Steina. Biarpun lama, paling nggak pekerjaanmu kan kurang 1.
お前を後悔させることは絶対にない。 Sebelum memulai pekerjaan, Leo mengubah penampilannya. メタモルフォーゼ。 Lalu meminta Steina memberikan jabatan asisten 4 pilar padanya. Soalnya kalau nggak gitu, dia bisa dicurigai nanti. Ya ampun, Leo. Steina udah banyak kerjaan gitu, masih sempat-sempatnya nanya apa nama Gotthard cocok buatnya. Nah, saat Leo keluar dari ruangan, ternyata ada seorang gadis di depan pintu. Saat diperhatikan, dia malah lari pergi. Di sisi lain, Echidna dan ketiga pilar lainnya sedang duduk berkumpul. Ia selaku Ratu Iblis yang melihat langsung serangan tadi pagi, begitu mengkhawatirkan Steina. Echidna meminta ketiga pilar ini untuk segera melapor jika perilaku Steina semakin memburuk. Baru 30 menit berjalan, Leo udah kembali ke ruang Steina. Katanya dia sudah membereskan semuanya. Oke, kalau begitu ke pekerjaan selanjutnya ya, Leo. Dengan entengnya, Leo menolak. Katanya dia mau beristirahat sejenak. Lalu dia mengeluarkan Mirage Eye yang berfungsi untuk mengawasi Steina bekerja. 30 menit kemudian, Leo masih belum selesai dari istirahatnya. Ia malah sedang makan sekarang. Tapi katanya makanan ini gak ada enak-enaknya. Ia jadi mikir kalau pasokan makanan di sini juga harus diatur ulang. Lalu 1 jam kemudian, Steina menganggap waktu istirahat Leo sudah lebih dari cukup. Akan tetapi Leo masih minta waktu lagi. Katanya mananya masih belum pulih semua. Karena gregetan sama tingkah Leo, Steina pun memaksa dia bangun. Tapi ia gagal. Soalnya Leo pakai gravity root. Steina jadi kesel lah. Leo tetap tidak memperdulikan kekesalan Steina. Dia malah sibuk memikirkan nama yang pas buat penampilan barunya nanti. Udah gitu pakai minta tanggapan Steina lagi. Habis kan sudah kesabarannya. Pas banget waktu Steina mau melepaskan serangan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Sepertinya orang ini yang Leo tunggu dari tadi. Dengan cepat Leo merubah tampilannya. Rupanya yang datang adalah gadis di depan pintu tadi. Karena sudah ada orang lain, Leo langsung menetapkan nama barunya, Lord Ksatria Onyx. Selanjutnya ia meminta gadis ini untuk melaporkan hasil isi ulang tungku mana. Dengan pusaka yang Leo berikan, pengisian ulang tungku berjalan lancar tanpa ada masalah sedikit pun. Jelas sekali kalau Steina sedang kebingungan sekarang. Namun Leo menyuruh Steina untuk mendengarkan penjelasannya sampai akhir. Gadis itu pun melanjutkan. Katanya dengan pusaka yang bisa dipakai dalam waktu lama, ia bermaksud ingin menggantikan tugas Steina dalam mengerjakan pengisian ulang tungku mana mulai besok. Tapi kalau Steina mengizinkan, Steina sih nggak langsung menolak. Ia justru bertanya apa gadis itu bisa mengerjakannya. Karena pembahasan mulai rinci, akhirnya Leo yang akan menjelaskan semuanya. Pertama-tama dia menjelaskan 30 menit pertama saat ia baru pergi. Leo nggak langsung ke tempat tungku mana itu berada. Ia justru pergi ke pengrajin istana dan meminta ametis dari goblin si pandai emas. Ametis adalah sebuah batu yang sangat keras. Batu jenis ini akan selamanya menyimpan aliran mana. Kemudian Leo mengalirkan aliran mana yang sudah ia samakan dengan punya Steina ke dalam pusaka itu. Jadi artinya siapapun yang menyimpan atau memakai batu itu, ia bisa menirukan aliran mana Steina. Nah, dalam proses itu, Leo menghabiskan waktu selama 15 menit. Setelah ia meninggalkan pengrajin, dalam perjalanan, ia mengalami gangguan selama 5 menit. Dan 5 menit kemudian, Leo baru bisa bertemu dengan Dianete, si gadis ini. Dengan sisa waktu 5 menit, Leo memanfaatkannya untuk mengajari Dianete cara mengisi ulang tungku pakai batu pusaka. Sebelum pergi kembali ke ruang kerja, Leo sempat berpesan padanya. Ia meminta Dianete berbagi tugas pada beberapa orang yang bisa diandalkan. Dianete pun langsung mengerjakan tugasnya, dan sekarang sudah ada 4 orang yang mampu mengerjakan pekerjaan ini. Baiklah, kalau begitu mulai besok, pekerjaan mengisi ulang tungku mana resmi diserahkan pada Dianete dan timnya. Leo berjanji, dalam 3 hari ke depan, masing-masing dari mereka semua akan memiliki 1 buah batu pusaka. Serta mereka juga harus melakukan pekerjaan ini jauh lebih cepat dari hari ini. Nah, sekarang tugas yang cukup menyusahkan Steina sudah bisa dikerjakan sama orang lain. Sejujurnya, Dianete begitu khawatir dengan Steina. Selama ini ia ingin membantu, tapi Steina selalu berusaha mengerjakan semuanya sendirian. Karena Dianete ini bukan orang penting, jadi ia mengurungkan niatnya. Tapi sekarang dengan campur tangan Leo, dia jadi bisa membantu mengerjakan pekerjaan Steina. Dianete kembali berkata, jika nanti Steina butuh bantuan, tolong katakan saja pada mereka. Steina yang gak menyangka hal ini bisa terjadi, jelas langsung terharu. Dengan membalikkan badan, Steina berjanji akan meminta bantuan mereka jika ia membutuhkannya nanti. Kemudian ia pun meminta Dianete untuk keluar. Setelah menutup pintu ruangan, Dianete terlihat begitu bahagia. Bawahan yang tulus. Leo kembali mengingatkan, setelah pekerjaan ini diambil alih, Steina hanya perlu mendengar laporan dan jika ada kendala, baru Steina wajib ke ruang tungku. Setelah tahu hasilnya begini, Steina jadi protes. Kenapa Leo nggak langsung ngasih tahu dia dari tadi?
Alasannya karena Steina ini suka cemas berlebihan. Kalau Leo langsung ngasih tahu Steina, dia pasti langsung ke sana. Oke, untuk urusan itu Steina mengakui kinerja Leo. Tapi selama dia Nete dan yang lainnya bekerja, Leo kan malas-malasan di sini. Pakai beralasan istirahat karena lelah lagi. Dituduh seperti itu, Leo langsung membela diri. Katanya istirahatnya tadi itu juga sambil bekerja tahu. Dengan bantuan Mirage Eye, Leo jadi tahu kalau list prioritas yang Steina buat masih kurang pas. Jadi Leo mengatur ulang list kerjaannya. Ia pun mengecek listnya. Kata Leo, list yang ia tandai mulai hari ini segera berikan pada bawahan. Kalau mereka tidak bisa, itu tugasnya sebagai atasan untuk mengajar mereka terlebih dahulu. Sembari berkata begitu, Leo iseng-iseng nih membuka berkas yang ada di meja Steina. Setelah dibuka, ternyata sebuah peta laut Largo. Leo jadi ingat kalau ikan-ikan di sana itu sangat lezat. Tak lama, tiba-tiba saja reaksi Steina terhadap Leo berubah. Ia minta maaf padanya. Rupanya, Steina mengakui tindakan kasarnya ke Leo sejak awal ia mewawancarai dia. Biarpun sudah diperlakukan begitu, Leo tetap baik dan mau membantunya. Leo merasa Steina tidak perlu melakukan hal ini. Ia paham kok situasi dan kondisi Steina. Biar bagaimanapun, dia kan mau bergabung sama tim iblis. Kalau dia tidak membantu Steina, gimana caranya pasukan iblis bisa segera bangkit? Karena sudah nggak ada yang mau dibicarakan lagi, Leo pun pamit dari ruang kerja Steina. Jika butuh sesuatu, silahkan panggil Leo ya. Wah, udah baikan nih. Tak terasa hari sudah gelap. Steina butuh bantuan Leo sekarang. Gak pakai lama-lama, ia pun langsung menjelaskan kalau Lily sedang mengerjakan misi logistik ke Largo. Dalam misi ini mereka semua tidak boleh gagal. Selain itu ada satu masalah lagi, yaitu rencana Lily. Setelah melihat rencananya, jujur ya, aku sama sekali gak paham nih teman-teman. Cuma aku punya satu pemikiran. Mungkin gak sih rencananya itu pergi ke Largo ditemani Leo dengan pakaian kesatrianya? Masuk akal gak teman-teman? Atau kalian ada pendapat sendiri? Bisa banget ditulis di kolom komentar. Nah, kalau begitu jalan cerita Leo sampai di sini dulu ya. Happy watching and see you next week. Thank you. Bye-bye.